Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fi ahsani taqwim wa anzala dinul islam hidayati ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanus sabiri fihim 'ala dinihim kal qabiri 'alal jamri. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Harus kita yakini bahwa keadaan saat ini mengharuskan kita harus kita yakini bahwa keadaan saat bahwa perjuangan kita esok hari akan lebih berat tantangannya daripada perjuangan kita hari ini. Jikalau saat ini ketika kita lantang menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dipitnah sebagai orang yang radikal, intoleran dan lain sebagainya, maka tantangan kita esok ataupun lusa nanti bukan hanya sekedar dipitnah saja, saudara. Entah apakah kita bakal diancam, dipenjara, diusir, bahkan dibunuh. Entahlah saudara. Tapi yang pasti tidaklah waktu itu berlalu terkecuali waktu yang akan datang lebih buruk daripada waktu yang telah berlalu. Lantas harus bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim yang hidup di zaman milenial yang penuh dengan fitnah ini? Maka dari itu, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah tema. Sikap muslim milenial dalam tantangan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Diakui maupun tidak bahwa keadaan saat ini mengharuskan kita menyatakan adanya gerakan-gerakan stigmatisasi Islam. Gerakan stigmatisasi Islam yaitu gerakan untuk menghancurkan simbol-simbol Islam. Kita bisa melihatnya bersama, saudara. Kita juga bisa memperhatikannya bersama. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai komitmen, kita bisa melihatnya bersama, saudara. Kita juga bisa memperhatikannya bersama. Bahkan orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, sebut kelompok aktivis. Hadirin rahimakumullah. Tak perlu heran saudara bahwa keadaan saat ini jauh 14 abad yang lalu Nabi kita telah mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya'ti 'alan nasi zamanus sabiri fihim 'ala dinihim kal qabiri 'alal jamri. Bahwa akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana siapapun ketika dia mempunyai komitmen terhadap agamanya, istiqomah kepada syariatnya,
maka laksana dia sedang memegang bara api di tangannya, saudara. Hantaman fitnah, hujatan, ejekan, bahkan ancaman pun menerpa kepada siapapun yang istiqomah kepada agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Lalu barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah. Mengenai ayat tersebut, Abdullah bin Abbas telah mengatakan, ini adalah jaminan dari Allah bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti apa saja yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Maka solusi agar kita tidak terbujuk rayu pada fitnah akhir zaman, yaitu dengan memegang erat Al-Quran dan hadis kuat-kuat betul, bahwa Nabi mengatakan siapapun yang istiqomah kepada agamanya, maka dia akan merasakan pahitnya hinaan, perihnya ancaman, dan sakitnya cacian. Maka dari awal sampai akhir dapat kita tarik sedikit kesimpulannya, bahwasanya ketika kita berpegang teguh menggenggam kedua hukum syara yang isinya Al-Quran dan Al-Hadis, maka niscaya akan selamat di dunia sampai akhirat kelak. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan, maka karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi